Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan diskusi kami yang bertemakan aplikasi media pembelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah. Langsung saja ke materi. Materi yang pertama adalah media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah yang berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Bila media adalah sumber belajar, maka secara luas media dapat diartikan dengan manusia, benda ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Media dapat mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. Bahkan keabstrakan bahan dapat dikontrakkan dengan kehadiran media. Dengan demikian, anak didik lebih mudah mencerna bahan daripada tanpa buatan media. Media sebagai alat bantu. Media mempunyai fungsi melicinkan jalan menuju tercapainya tujuan pengajaran. Hal ini dilandasi dengan keyakinan bahwa proses belajar mengajar dengan bantuan media mempertinggi kegiatan belajar anak didik dalam tenggang waktu yang cukup lama. Media pembelajaran adalah alat bantu dalam proses belajar mengajar, dan gurulah yang mempergunakannya untuk membelajarkan anak didik demi tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian media sebagai sumber belajar. Belajar mengajar adalah suatu proses yang mengolah sejumlah nilai untuk dikonsumsi oleh setiap anak didik. Oleh sebab itu, media sebagai sumber belajar itu sangat penting. Media pembelajaran sebagai salah satu sumber belajar ikut membantu guru memperkaya wawasan anak didik. Aneka macam bentuk dan jenis media pembelajaran yang digunakan oleh guru menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi anak didik. Dalam menerangkan suatu benda, guru dapat membawa bendanya secara langsung ke hadapan anak didik di kelas. Dengan menghadirkan bendanya, seiring dengan penjelasan mengenai benda itu, maka benda itu dijadikan sebagai sumber belajar. Oke, selanjutnya macam-macam media pembelajaran. Macam-macam media pembelajaran dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama, media pembelajaran dilihat dari jenisnya. Ada media auditif. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio dan kaset recorder. Yang kedua ada media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Contohnya seperti film rangkai, film bingkai, foto, gambar, lukisan, dan cetakan. Selanjutnya ada media audiovisual. Media audiovisual dibagi menjadi beberapa unsur suara dan unsur gambar, yaitu ada audiovisual diam. Audiovisual diam yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam. Contohnya seperti film bingkai, film rangkai suara, dan cetak suara. Selanjutnya ada audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film bersuara dan video kaset. Pembagian lain dari media ini adalah audio murni, audiovisual murni, dan audiovisual tidak murni. Audiovisual murni yaitu baik unsur suara maupun gambar berasal dari satu sumber, seperti film video kaset. Audiovisual tidak murni yaitu unsur suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda, misalnya film bingkai suara yang unsur gambarnya bersumber dari slide proyektor dan unsur suaranya bersumber dari tape recorder. Contoh lainnya adalah film strip suara dan cetak suara. Selanjutnya, macam-macam media pembelajaran yang kedua. Media pembelajaran yang dilihat dari daya liputnya. Ada media dengan daya liput yang luas dan serentak. Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. Contohnya radio dan televisi.
Selanjutnya ada media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat. Media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang khusus seperti film, sound slide, film rangka yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. Selanjutnya media untuk pengajaran individual. Media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri, termasuk media ini adalah modul berprogram dan pengajaran melalui komputer. Yang ketiga, macam-macam media pembelajaran dilihat dari bahan dan media. Bahan pembuatan. Media sederhana. Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah. Cara pembuatannya pun mudah dan penggunaannya tidak sulit. Yang kedua ada media kompleks. Media kompleks ini adalah media yang dalam bahan dan alatnya penggunaannya sulit diperoleh serta mahal harganya, sulit pembuatannya dan penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. Nah, untuk selanjutnya kita masuk di poin aplikasi pembelajaran fikih DMI. Di sini, pembelajaran fikih DMI menekankan kemampuan dalam mengetahui, memahami, menghayati, dan mengamalkan materi fikih dalam kehidupan sehari-hari melalui bimbingan, pembiasaan, dan pengalaman yang mengarah kepada proses. Melihat banyak sekali media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran fikih DMI. Kita sebagai guru harus pandai-pandai memilih mana media pembelajaran yang cocok untuk anak didik kita. Dalam pemilihan media pembelajaran, kita harus menyesuaikan mana yang sesuai dengan situasi dan keadaan di sekolah maupun dengan peserta didik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.